discover new knowledge and understand more about our universe. A place where the language was science, used to make the world a better place. Such a time and place existed. It was a long time ago and has almost been forgotten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Sejarawan dan ahli geografi, Abul Hasan Ali Ibnu Husain Ibnu Ali Al-Masudi. Al-Masudi adalah keturunan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia lahir dan dididik di Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tadid. Al-Masudi adalah seorang pemuda berusia 20 tahun ketika ia melakukan perjalanan ke Persia yang pada saat itu merupakan sarang intrik politik Buyid. Kembali ke Baghdad pada tahun berikutnya, ia melanjutkan ke Mansura dan Multan. Mansura adalah ibu kota provinsi Sind yang menandai batas wilayah Islam. Terletak di delta Sungai Besar, itu adalah wilayah makmur yang membangkitkan imajinasi banyak anak muda. Dari Mansura, Al-Masudi melakukan perjalanan ke Surat di Gujarat. Di sini pengelana muda itu memiliki kontak langsung dengan peradaban Hindu yang telah memberikan karya-karya Aryabhata kepada astronomi Islam. Perjalanan lebih jauh ke selatan, Al-Masudi mendarat di Malabar di pantai barat India, mengunjungi Sri Lanka dan berlayar dari sana ke Sumatera di Indonesia dan Malaka di Malaysia modern. Lalu seperti sekarang, Selat Malaka adalah saluran untuk kapal dari Samudra Hindia ke Laut Cina Selatan. Ada perdagangan cepat antara pesisir timur India dan Malaka. Dari sini, Al-Masudi pindah ke utara ke Kanton di Cina. Meskipun kota itu telah dihancurkan dalam kerusuhan anti-asing pada tahun 865 M, pos perdagangan tersebut telah memulihkan sebagian perdagangannya pada tahun 920 ketika Al-Masudi mengunjunginya. Menelusuri kembali jalurnya di sekitar tepi Samudra Hindia, Al-Masudi melakukan perjalanan ke selatan ke Pulau Madagaskar dan pesisir timur Afrika. Dia menggambarkan Sofala sebagai kota emas dan kota-kota Afrika kaya dan makmur. Dia kembali ke Basrah pada tahun 922 dan menulis ringkasan sejarah pertamanya Muruj al-Zahab wa al-Ma'adin al-Jawahir. Dalam koleksi ini, ia menjelaskan dengan detail menarik tentang tempat tinggal, geografi, dan ekologi dari tanah yang telah ia kunjungi. Kemudian dalam hidupnya, Al-Masudi pindah pertama ke Damaskus, Mesir. Di sini, ia menulis volume keduanya Muruj al-Zaman, dalam 30 volume. Dalam mahakarya ini, ia merekam budaya, praktik keagamaan, dan adat istiadat masyarakat yang pernah ia kunjungi dan mengamati peradaban mereka. Dia adalah sejarawan pertama yang mendasarkan tulisannya pada pengamatan empiris dan ilmu induktif. Dengan demikian, ia adalah pendahulu sejarawan besar Ibnu Khaldun dan bapak historiografi modern. Pada 955 M, ia menulis kitab Al-Awsat, di mana ia mencantumkan kronologis peristiwa sejarah dari zaman kuno hingga tahun 955 M. Ini adalah upaya ilmiah pertama untuk memilah peristiwa sejarah dari mitos, legenda, dan desas-desus. Karya terakhirnya, Kitab Al-Tanbih wa Al-Ishraf, ditulis pada tahun kematiannya 947 M. Al-Masudi kadang-kadang disebut sebagai Herodotus orang Arab. Gelar ini tidak adil bagi keduanya. Herodotus, yang mendahului Al-Masudi lebih dari 1000 tahun, adalah sejarawan peringkat pertama. Namun, pernyataannya yang tidak terverifikasi terkadang membuatnya mendapatkan gelar Bapak Kebohongan. Karya besarnya, sejarah, adalah ringkasan mitos, dongeng, pendapat, dan beberapa fakta.
Perjalanannya ke Babel, Persia dan Mesir untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk buku-bukunya menjadi bahan kontroversi dan perdebatan. Akhirnya, Herodotus menemukan penjelasan untuk peristiwa sejarah dalam keinginan dewa-dewa Yunani. Sebaliknya, pengamatan Al-Masudi didasarkan pada geografi, etnografi, ekologi, antropologi, dan fakta sejarah. Dia menemukan prinsip gerakan dalam sejarah dalam karya manusia dan lingkungannya, bukan dalam supranatural. Perjalanannya ke Persia, India, Afrika Timur dan Cina jarang dipertanyakan. Metodologi Al-Masudi berlabuh pada metode induktif yang diadopsi oleh kaum muslim setelah pertemuan mereka, dan penolakan mereka terhadap metodologi rasional dan deduktif orang Yunani. Metode empiris adalah milik umat Islam, sebagaimana metode rasional milik orang Yunani, dan Al-Masudi bukan Herodotus, yang merupakan penemu historiografi empiris. Al-Masudi menyusun peta dunia yang dikenal saat itu yang mewakili kemajuan signifikan pada peta sebelumnya. Ini menunjukkan daratan besar yang diidentifikasi Al-Masudi sebagai wilayah tak dikenal yang terletak di luar samudera kegelapan dan kabut. Daratan menunjukkan kontur Amerika Selatan. Al-Masudi menulis dalam The Meadows of Gold and Quarries of Jewels bahwa seorang pelaut muslim Ibnu Aswad berlayar melalui lautan kegelapan dan kabut pada tahun 889 M dan kembali dengan harta emas dan perak. Peta dan deskripsi telah menimbulkan spekulasi bahwa Amerika dikenal oleh orang Arab dan Afrika. Al-Masudi adalah seorang ahli geologi dan mineralog yang ulung. Dia mempelajari gempa bumi dan dalam salah satu risalahnya dia menganalisis gempa bumi tahun 855 M. Dia juga mengajukan teori evolusi dari mineral ke tumbuhan ke hewan ke manusia. Dalam karya ini dia memberi isyarat kepada Charles Darwin selama 900 tahun. Sarjana besar ini, pendiri metode empiris dalam ilmu-ilmu sosial dan sejarah, meninggal pada tahun 957 M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.